beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan dengan agak terbatas barangkali Mas Yayang Andang Bahtiar. Beliau kecilnya itu dilahirkan di Jalan Magelang nomor 9 insya Allah, dari keluarga Profesor Mas Ahmad Iksan. Dulu beliau berpendidikan sekolah dasar di Sekolah Laboratorium IKIP Malang waktu itu. Nah, yang saya kenal agak banyak ketika beliau di SD diasuh oleh guru bahasa Indonesia namanya Bapak Arif Sukadi. Bapak Arif itu sekarang sudah berada di Jakarta, bergelut di bidang media. Bapak Andang Bahtiar ketika di SD sudah rajin menulis puisi. Dan puisi itu dikumpulkan oleh Bapak Arif dalam sebuah majalah terbitan dari SD itu. Puisi-puisi Bapak Andang Bahtiar adalah puisi seorang siswa yang bercerita tentang keadaan sekolah, tentang hubungannya dengan guru, tentang hubungannya dengan pelajaran. Pak Andang ini tergolong siswa yang cerdas karena ketika di sekolah itu beliau mengikuti program akselerasi. Waktu itu program ini dipelopori oleh SMA Lab IKIP Malang waktu itu. Beliau sejak SD, SMP, SMA sudah melalui tahapan-tahapan yang lebih cepat dari teman-teman yang biasa. Oleh karena itu pendidikan beliau tergolong cepat. Nah, saya menduga bakat seninya diturunkan oleh keluarganya. Prof. Muhammad Iksan ini adalah seorang ilmuwan di bidang sastra, juga seorang yang mempunyai bakat kepemimpinan karena beliau bisa menjadi rektor di IKIP Malang selama 2 kali. Dan beliau sebagai ilmuwan tentu saja bergelut di bidang ilmu sastra, sehingga beliau sering menyajikan makalah, sering mempresentasikan makalah-makalahnya di luar IKIP Malang. Waktu itu saya sering diajak oleh beliau untuk pergi ke Surabaya, untuk pergi menonton teater dan sebagainya. Nah, akan halnya darah seni yang diturunkan oleh Prof. Iksan itu yaitu melalui kebiasaan bernyanyi bersama keluarga. Prof. Iksan ini bisa bermain biola dengan bagus. Dan kalau beliau bermain biola biasanya didampingi oleh Ibu Iksan almarhum, dan beliau berdua bernyanyi bersama-sama. Salah satu lagu yang
sempat tersimpan di benak saya adalah lagu berbahasa Belanda, yaitu Arcade Bloeien. Kalau bahasa Indonesianya adalah Ketika Anggrek Berkembang. Kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa, Rikolo Anggrek Wis Mekar. Itu. Nah, bermainlah beliau biola. Beliau bernyanyi didampingi oleh Ibu Iksan. Dan kebiasaan ini terus tumbuh kepada anak-anaknya. Nah, darah musik, darah sastra itu sudah ada di keluarga ini. Darah musik tentu saja karena beliau itu suka bermain biola. Dan di keluarga ini kakaknya yang tertua itu aktif di band. Saya lupa nama bandnya. Saya rasa band IKIP waktu itu. Jadi beliau sudah berkumpul dengan teman-temannya bermain band. Nah, di samping bermain band, ketika masih SMA, beliau suka naik gunung karena beliau adalah anggota dari AMC, itu Mountain Climbers, yang membuat beliau mempunyai perhatian ke arah gunung, sehingga ketika beliau Pak Andang Bahtiar lulus dari ITB jurusan geologi, beliau melanjutkan ke Amerika Serikat karena memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke Universitas Mining kalau tidak salah. Beliau itu memperdalam bidang pertambangan di sebuah universitas. Bahkan pada waktu itu keluarga Prof. Iksan bercerita Bapak dan Ibu Iksan sempat diberangkatkan ke Amerika karena Bapak Andang Bahtiar masih mempunyai beasiswa tersisa, sehingga sempat memberangkatkan ayah ibunya ke, kalau tidak salah, Arizona, kalau tidak salah, Universitas Mining itu. Nah, ketika saya dihubungi untuk mengisi podcast ini, saya agak kaget karena saya sudah lama tidak mengikuti. Tetapi kalau beliau menulis kumpulan yang berjudul Geopuisilosofi, ini ada 3 hal yang dikemas menjadi suatu karya sastra: geologi, puisi, dan filosofi. Nah, tentunya untuk bisa menyemak isinya ini perlu berpikir agak kalau tidak keras ya agak mengernyitkan dahi. Sayang saya tidak sempat membuka kumpulan puisi itu sehingga saya tidak bisa berkomentar. Tetapi kalau saya mau berkomentar barangkali ini sebuah terobosan baru dari Mas Andang, Mas Yayang. Mungkin ada yang perlu tahu namanya ya. Andang itu di sini bukan andang bahasa Jawa, tapi andang bahasa Melayu yang artinya obor. Jadi Yayang Andang, kalau Yayang itu nama panggilan kesayangan keluarga. Andang itu adalah obor. Jadi insya Allah keluarga menginginkan Mas Andang ini menjadi obor, ya. Keluarga Prof. Iksan
adalah keluarga ilmuwan, karena kakaknya yang tertua, Mas Toto itu adalah insinyur yang kemudian bekerja di Gresik di petrokimia kalau tidak salah. Sedangkan adiknya lagi, Mas Yoyo, itu pegawai negeri, dan Mbak Ida Lestari adalah dosen di jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Nah, jadi dalam diri Mas Andang Bachtiar ini ada darah ilmuwan, ya, karena kepandaiannya beliau bisa menyelesaikan studinya di Amerika dalam waktu yang relatif cepat, ya. Kemudian itu menunjukkan bahwa darah akademik dari ayahnya, seorang profesor, itu menurun kepada beliau. Darah seninya juga dari keluarganya yang bergerak di bidang seni, bergerak di bidang musik, sedangkan darah petualangannya dibangun sejak di SMA, yaitu ketika beliau bersama teman-temannya di AMC menggeluti kecintaannya untuk mendaki gunung. Nah, kecintaannya kepada gunung inilah yang kemudian tumbuh menjadi sebuah keinginan untuk melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung di ITB. Beliau mengambil jurusan atau bidang studi geologi yang kemudian diteruskan ke Amerika Serikat. Jika saya tidak salah dengar, ketika beliau lulus dari ITB ini, beliau sempat menjadi asisten menteri di bidang perminyakan. Nah, ilmunya ini tentunya menuntun beliau untuk menggeluti bidang yang selama ini ditekuninya di universitas. Ketika berada di Jakarta, Mas Yayang Andang Bachtiar bahkan sempat memberikan pendapatnya di koran kalau saya tidak salah baca tentang lumpur lapindo. Nah, tentunya ilmu geologi inilah yang beliau gunakan untuk melakukan prediksi-prediksi itu. Para pendengar sekalian, tentang puisinya saya tidak bisa memberikan komentar banyak. Barangkali Mas Redi ingin menanyakan sesuatu yang bisa saya jawab. Seperti apa karakter atau gaya pergaulan Andang Bachtiar? Mas Andang Bachtiar ini orangnya penggembira. Dia itu suka berteman. Bisa dilihat dari kebiasaan orang mendaki itu harus bisa berteman dengan baik, harus friendly saya rasa. Kenapa demikian? Karena orang mendaki gunung itu tidak bisa lonely, tidak bisa alone, harus bersama-sama, berkelompok, saling menolong untuk bisa sampai di puncak. Dan
jika ada kesulitan tentunya saling membantu. Barangkali kalau bisa saya ceritakan, Pak Iksan ini kalau bekerja itu di atas jam 10 malam, Mas Dedi. Sehingga kalau saya dulu tinggal di asrama mahasiswa di Jalan Magelang 9, di Jalan Magelang 2. Sekitar tahun berapa? Tahun insya Allah saya tahun 70-an berada di situ. Mas Yayang itu SD itu barangkali 60 berapa begitu ya. 60 enggak 70-an barangkali ya, 70-an ya. Saya lulus sarjana itu tahun 71. Ya, kemudian diangkat menjadi dosen di jurusan bahasa Indonesia. Barangkali waktu itu Mas Freddy masih ingusan. Belum ada ya, tahun 71 belum lahir. Saya lahir 78. Oh 78 saya sudah 78 sudah jadi dosen. Sudah 2 tahun jadi dosen. Ya, betul. Berarti waktu saya jadi dosen 76, Mas Reddy belum lahir. Ya. Oke, Mas Yayang waktu itu sudah ada. Dan karena saya dekat, jadi sering dipanggil sewaktu-waktu oleh beliau. Dan itu tadi, kalau manggil itu sekitar pukul 10 malam. Dan bukan diskusi, mengerjakan sesuatu. Mungkin juga saya rasa juga berdiskusi ya. Biasanya kalau beliau itu menulis makalah, itu memang perlu teman ngomong. Ya, perlu teman ngomong. Nah, yang barangkali perlu disampaikan di sini, yang jelas Mas Yayang ini mungkin tergolong extraordinary barangkali, saya rasa, karena belajar di rumah itu tidak terlalu seperti yang lain-lain duduk di meja gitu, enggak. Jadi dilihat dari dia masuk di sekolah akselerasi sejak SD sampai SMA-nya. Bahkan ketika beliau menempuh pendidikan di Amerika itu. Kalau tidak salah hanya 2,5 tahun bisa diselesaikan dengan baik. Itu silakan kalau ada yang lain. Ya, mungkin closing statement. Oke. Baik. Ada satu, ini cerita istrinya. Jadi istrinya cukup dekat juga dengan saya. Kembar ya istrinya? Ada saudaranya? Saya tidak tahu. Tetapi hampir semua putra Pak Iksan itu saya menjadi panitia. Kalau jadi manten. Jadi yang ngurusi pernikahannya, kemudian bahkan ada satu itu yang dapat orang jalan Cirmi itu saya menjadi MC-nya di situ. Nah, cerita istrinya itu begini, dan juga cerita Pak Iksan. Mas Yayang Andang Bahtiar ini tidak punya meja tamu di rumahnya. Lalu beliau itu bertanya, yang mosok ora kuat tuku kursi itu yang namanya Pak Iksan. Tapi bukan begitu, masalahnya bukan tidak punya uang, tetapi Mas Yayang ini suka
Lah ya, begitu di mana saja. Dan satu hal yang barangkali bukan kebiasaan orang biasa, di mana-mana ada buku. Dan salah satu buku yang sangat disukai adalah buku novel. Jadi buku novel berbahasa Inggris itu adalah bacaan beliau, disantap itu semuanya. Nah, ini barangkali perlu ditiru oleh para pendengar bagaimana untuk bisa menjadi ilmuwan. Maka temannya harus buku. Bahwa membaca itu tidak perlu ada waktu yang sangat ketat, tidak, tetapi terus menerus. Reading is a habit. Itu. Jadi reading habit ini barangkali yang harus menjadi contoh bagi kita. Generasi berikutnya, ya mungkin pendidikan dari keluarga, kemudian juga beliau memperoleh guru yang baik ketika SD, SMP, dan SMA-nya, bahkan ketika di perguruan tinggi. Sehingga pendidikan yang baik itu yang akan menghasilkan generasi yang baik. Saya hanya melihat sampulnya. Sampulnya itu adalah gunung berapi yang digambar dengan warna yang cerah. Jadi gunung berapi itu tidak menakutkan karena cerah. Dalam gunung berapi itu ada lava yang keluarnya bukan asap, melainkan gambar hati yang menunjukkan cinta. So, apa yang dikatakan oleh Mas Andang itu adalah puisi tentang cinta gunung berapi. Jadi geologi itu adalah ilmu yang menyenangkan, yang bisa menimbulkan cinta. Geologi itu punya filosofi. Barangkali filosofi gunung berapi inilah yang perlu kita simak, perlu kita apresiasi supaya kita tahu banyak bagaimana seorang geolog yang punya ilmu yang sangat dalam tentang geologi, tentang pertambangan, tetapi bisa meresapinya dalam bentuk sastra. Jadi sastra itu bisa lahir dari mana-mana. Bahkan sastranya juga bisa dibawakan dengan musik oleh beliau, sehingga kita will have fun about music, about poetry, and also about geology. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.